The name's Agatha Harkness. Lovely to finally meet you, dear. Baru-baru ini, Marvel merilis trailer teaser pertama untuk serial Agatha All Along setelah penantian panjang sejak diumumkannya serial ini pada Oktober 2021 lalu. Agatha All Along juga hadir sebagai angin segar dengan nuansa horor yang mencekam. Kita diperlihatkan hal-hal misterius dan berbagai clue yang tidak boleh kalian lewatkan di trailer ini. Apakah Wanda benar-benar mati di film Multiverse of Madness? Atau Wanda akan bangkit di series ini? Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengupas tuntas apa saja detail, rahasia, Easter egg, dan referensi Marvel lainnya yang ada di trailer ini. Jadi pastikan kalian sudah like dan subscribe channel ini. And people, welcome to segmen Pojok Kutu. Trailer Agatha All Along ini sangat berbeda dari yang biasanya kita lihat di MCU. Agatha All Along akan membawa kita menjelajahi sisi lain dari dunia Marvel yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Berbeda dengan aksi pahlawan super yang biasa kita temui, serial ini akan fokus pada elemen horor dan misteri. Serial Agatha All Along akan melanjutkan kisah Agatha Harkness yang diperankan oleh Kathryn Hahn, seorang penyihir kuat dan villain utama yang kehilangan kekuatannya setelah kekalahannya dari Wanda Maximoff, aka Scarlet Witch di serial WandaVision. Wanda memenjarakan Agatha Harkness di realita Hex dengan kota fiktif bernama Westview sebagai karakter sitcom bernama Agnes. Selain trailer, Marvel Studio juga membagikan sinopsis resmi dari trailer Agatha All Along. Kurang lebih, ini adalah terjemahan dari sinopsisnya tersebut. Jika ada terjemahan yang keliru, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Well, the gang's all here. Let's hit the road. Kita mulai dari judulnya dulu. Sebagaimana yang kita tahu, series ini mengalami beberapa perubahan judul sebelum akhirnya menetapkan judul resmi untuk series ini, yaitu Agatha All Along. Dilansir dari comic book, akun resmi Marvel Studio di X atau Twitter sempat memposting logo terbaru dari series Agatha dan menampilkan judul The Lying Witch with Great Wardrobe. Namun, Marvel segera menghapus postingan tersebut dan membuat penggemar bertanya-tanya apakah perubahan judul tersebut hanyalah guyonan atau bukan. Judul lainnya yang juga pernah diumumkan yaitu Agatha House of Harkness, Agatha Coven of Chaos, dan Agatha Darkhold Diaries. Alih-alih karena ketidakpastian, perubahan yang terus-menerus dilakukan ini ternyata merupakan strategi pemasaran yang sengaja dilakukan untuk meningkatkan minat penggemar kepada series di Phase 5 MCU tersebut. Seolah Marvel berusaha menipu penggemarnya. Ini merupakan representasi dari karakter Agatha yang dikenal sering menipu Wanda Maximoff dalam series WandaVision. Dengan perubahan judul ini, mungkin menjadi petunjuk bahwa Agatha akan membuat kekacauan yang lebih besar lagi dalam series solonya ini. Judul Agatha All Along diambil dari lagu yang debut di episode ke-7 WandaVision. Judul-judul yang pernah ditunjukkan itu juga mungkin merupakan judul untuk beberapa episodenya nanti. Pasca kematian Wanda di film Multiverse of Madness, mantra Wanda tidak langsung hilang begitu saja. Hal ini pernah disinggung oleh Doctor Strange di film Infinity War, di mana Doctor Strange berkata, menghilangkan mantra dari orang mati itu merepotkan, yang berarti sebuah mantra tidak langsung hilang apabila penggunanya mati. Seperti dalam pembukaan trailernya, Agatha berprofesi sebagai seorang detektif yang sedang menyelidiki sebuah kasus penemuan mayat. Penampilan Agatha di scene awal trailernya terlihat mirip dengan karakter Mercenaries yang diperankan oleh Kate Winslet dalam series HBO berjudul Mare of Easttown. Beberapa waktu lalu kita pernah melihat set gambar yang dibagikan oleh Joe Luke, salah satu aktor yang ada di series ini. Set gambar itu menampilkan sebuah kursi bertuliskan Agnes of Westview, di mana fontnya identik dengan logo dari series crime mystery berjudul Mare of Easttown. Sepertinya scene ini adalah episode pertama dari series Agatha All Along yang memiliki tema dan elemen cerita yang mirip dengan series Mare of Easttown. Di sini Agatha menjumpai petugas forensik yaitu John Collins, yang juga merupakan karakter yang ada di realita Hex Westview di series WandaVision bernama Herb yang sempat dikendalikan oleh Agatha. Jane Doe. Found her down here by the water. Cause? Blunt force trauma.
John Collins mengatakan bahwa mereka menemukan mayat perempuan yang tidak dikenal. Mereka biasanya menyebut mayat perempuan yang tidak teridentifikasi dengan sebutan Jane Doe, dan untuk mayat laki-laki yang tidak teridentifikasi disebut John Doe. John Collins mengatakan penyebab kematian sosok perempuan itu karena benda tumpul yang tentu saja mengarah pada kematian Wanda karena tertimpa reruntuhan di ending Multiverse of Madness. Kita juga melihat mayat tersebut dengan jari tangan menghitam yang diduga adalah Wanda. Tangan menghitam yang merupakan ciri fisik dari seorang penyihir yang menggunakan kekuatan dari buku Darkhold, seperti yang pernah dilakukan oleh Agatha. Atau ketika Wanda bertarung dengan Agatha, bahkan penampilan itu juga bisa kita lihat di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mayat itu juga identik dengan penampilan terakhir Wanda di series WandaVision yang mengenakan jeans dan atasan hoodie. Sosok mayat yang diduga Wanda itu tentu bukan sebuah realita sungguhan, karena cerita tersebut ada di realita Hex atau hanya di pikirannya Agatha. Ini mungkin merupakan sebuah petunjuk untuk Agatha yang merujuk ke realita aslinya di mana Wanda sepertinya sudah mati. Namun di adegan saat Wanda tertimpa reruntuhan, kita melihat ada percikan cahaya merah saat reruntuhan menimpa Wanda, yang membuat kita berspekulasi mungkin Wanda masih hidup dan berada di alam atau realita lain. Kembali ke scene sebelumnya, terlihat mayat tersebut tidak menggunakan sepatu atau alas kaki apapun, yang merupakan sebuah petunjuk di mana Wanda di Universe 838 pada film Multiverse of Madness yang juga tidak menggunakan alas kaki apapun saat dirinya dirasuki Scarlet Witch dari universe utama untuk membantai kelompok Illuminati. Di scene selanjutnya, Agatha memasuki kamar mayat dan melihat tanda di jari kaki mayat yang ditemukan sebelumnya. Dan anehnya, itu bukan merupakan tanda pengenal yang biasa ditemui saat menandai mayat, melainkan sebuah kartu peminjaman buku di perpustakaan. Di bagian bawah kartu itu tertuliskan Perpustakaan Umum Negara Bagian New Jersey, Cabang Westview 53961. Di kartu itu juga terdapat beberapa tanggal dengan riwayat yang terlihat kosong. Dan di tanggal 13 Oktober muncul tulisan W. Maximoff. Dan tentunya huruf W sudah pasti mengarah kepada Wanda. Berdasarkan timeline dari MCU, film Multiverse of Madness terjadi saat musim gugur, yang mungkin berarti Wanda mati pada tanggal 13 Oktober. Di tanggal lainnya yaitu 16 Februari yang merupakan tanggal kelahiran Elizabeth Olsen yang memerankan Wanda Maximoff. Kemudian tanggal 28 Agustus yang merupakan hari kelahiran Jack Kirby, sang pencipta karakter Wanda Maximoff atau Scarlet Witch bersama Stan Lee. Tanggal 28 Desember yang tentu saja tanggal kelahiran dari Stan Lee. Dan tanggal 2 Juni yang merupakan hari kelahiran Kevin Feige. Kartu perpustakaan juga mungkin bermaksud untuk menandakan tanggal kematian Wanda yang saat itu memakai buku Darkhold dan seolah sedang meminjam buku Darkhold itu. Setelah melihat nama W. Maximoff yang muncul di kartu yang Agatha pegang, seketika Agatha mulai merasakan seperti ada yang salah dengan dirinya. Dan seorang detektif perempuan misterius muncul di hadapan Agatha. Perempuan tersebut adalah Aubrey Plaza yang di series ini berperan sebagai Rio Vidal. Rio Vidal merupakan karakter original MCU yang memulai debutnya di Agatha All Along. Kemudian dia mengatakan, "That witch is gone, leaving you trapped in her distorted spell." That witch is gone. Dia tidak mengatakan dead, melainkan gone, yang memang bisa diartikan mati, namun juga bisa diartikan pergi, yang mungkin mengindikasikan bahwa Wanda tidak benar-benar mati, melainkan hilang atau pergi ke universe lain. Di sini, Rio Vidal sepertinya masuk ke pikiran Agatha untuk membantu membebaskan Agatha dari mantra Wanda. Rio menyuruh Agatha untuk mencari jalan keluar dari mantra itu. Saat Agatha berusaha untuk keluar dari mantra Wanda, kita melihat Agatha dengan scene yang cepat berganti-ganti pakaian yang pernah dia pakai selama series WandaVision. Agatha terlihat menggunakan sweater berwarna ungu seperti yang digunakan di serial WandaVision episode 7. Kemudian berganti ke setelan olahraga yang dia pakai di WandaVision episode 5. Sweater dengan rok bermotif yang dia pakai di WandaVision episode 3. Dan yang terakhir, Agatha diperlihatkan sebagai Agnes versi sitkom hitam putih dari WandaVision episode 1. Menariknya, saat Agatha versi Agnes ditampilkan, dia tidak mengenakan bros sebagaimana yang selalu dia pakai oleh Agnes di series WandaVision.
Vision. Bros tersebut juga merupakan bros milik ibunya yang dia ambil saat menyerap kekuatan ibunya dulu. Berpindah ke scene lainnya di mana Agatha berjalan menuju batu-batu yang memiliki ukiran kuning mirip dengan lingkaran sihir. Dan ukiran kuning pada batu-batu tersebut bisa saja adalah sebuah rune. Di dalam dunia sihir, rune adalah elemen yang sangat penting. Seperti halnya pada series WandaVision di mana Agatha menggunakan rapalan rune untuk menjebak Wanda. Dan mungkin Agatha membantu penyihir lainnya yang terjebak oleh lingkaran ini di berbagai titik sehingga mereka semua merasa berhutang kepada Agatha dan mulai membentuk tim untuk menuju ke Witch's Root. Kemudian kita melihat sebuah scene di mana Agatha berada di tengah dan dikelilingi oleh orang lain di sekitarnya. Pencahayaan dari adegan ini mirip seperti yang ada di film Suspiria. Suspiria adalah film horor era 70-an yang juga mengangkat cerita tentang penyihir. Film ini terkenal karena penggunaan yang luar biasa dari warna dan pencahayaannya yang dramatis. Di film Suspiria sendiri menceritakan seorang gadis Amerika yang datang ke Jerman untuk belajar balet. Dan guru yang mengajarnya ternyata adalah seorang penyihir. Adegan di trailer Agatha All Along ini bisa saja merupakan kelompok coven yang dibentuk oleh Agatha dan Agatha mungkin sedang mengajari mereka ilmu sihir. Seperti yang kita lihat juga di trailer, Billy Kaplan yang merupakan anak dari Wanda di series WandaVision yang sepertinya berada di bawah bimbingan Agatha. Pada akhirnya Agatha berhasil keluar dari Hex Reality dan mendapati dirinya tidak berpakaian. Hal ini bisa menggambarkan suatu pembalikan bagi Agatha yang mencoba keluar dari mantra Wanda dan terlahir kembali atau kembali ke dirinya seperti semula. Di scene itu Agatha mencoba merapalkan sihir namun sepertinya gagal. Sihir yang dirapal Agatha adalah sihir yang sama ketika Agatha menginterogasi Wanda dan ketika Agatha menghadapi Wanda di final battle WandaVision. Di adegan selanjutnya, kita melihat Agatha dan para anggota coven-nya membuka pintu bawah tanah berbentuk pentagram. Dan sepertinya itu adalah pintu menuju Witch's Root. Sedikit berbicara tentang anggota coven yang dibentuk oleh Agatha di trailer ini terdiri dari Jennifer Kale. Belum diketahui pasti apa kekuatan sihir dari Jennifer Kale. Jika merujuk pada komik Marvel, Jennifer Kale sangat erat kaitannya dengan kota Atlantis. Tapi sepertinya Marvel tidak akan mengkaitkannya di series ini. Kemudian ada Lilia Calderu yang memiliki kemampuan divinasi atau bisa melihat masa depan menggunakan kartu tarot. Di komiknya sendiri, Lilia Calderu adalah pemimpin dari kelompok Coven yang bertugas menjaga kitab Cagliostro. Jika kalian lupa, kitab Cagliostro ada di film Doctor Strange pertama yang merupakan kitab waktu yang digunakan Doctor Strange saat belajar menggunakan Time Stone. Kemudian ada Alice Wu yang kemungkinan berperan sebagai guardian atau penjaga, di mana kekuatan sihir kemungkinan berkaitan dengan perlindungan. Dan kemudian ada Sharon yang dimana Sharon sendiri bukanlah seorang penyihir, namun entah bagaimana dia bergabung dengan kelompok Coven. Sharon adalah karakter yang muncul di series WandaVision episode pertama yang bertamu ke rumah Wanda. Stop it. Stop. Dan yang terakhir ada Billy Kaplan yang sepertinya merupakan reinkarnasi dari anak Wanda yang mengenakan bando biru khas Billy Kaplan. Scene berpindah menunjukkan entitas demon atau mungkin vampir yang sepertinya mencoba merangkak keluar dari sebuah belenggu. Demon tersebut sekilas mirip dengan Mephisto, tapi sepertinya Marvel tidak akan secepat itu membawa Mephisto ke dunia MCU. Kehancuran buku Darkhold mungkin merupakan awal dari kebangkitan para vampir atau demon, dan mungkin menjadi pengantar awal menuju film Blade dari Mahershala Ali nantinya. Di scene lain kita melihat Agatha yang membunyikan lonceng. Desain gargoyle dan kerangka bertanduk menghiasi lonceng yang dipegang Agatha. Itu bisa saja mengindikasikan Baphomet, karena Baphomet sering digunakan sebagai simbol satanik yang juga erat kaitannya dengan dunia sihir. Kemudian sebuah scene mengerikan yang memperlihatkan munculnya tangan dari balik pohon. Tangan itu kemungkinan berasal dari anggota Salem Seven yang sepertinya sedang mengejar para anggota Coven yang sedang melintasi Witch's Root. Tapi adegan kemunculan tangan yang memegang pohon itu mengingatkan saya ketika Wanda muncul dari belakang Profesor X di Multiverse of Madness.
Selanjutnya, kita melihat hutan hijau yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini dengan sebuah kastil yang ada di ujung hutan. Mungkin rumah yang ada di ujung jalan di hutan ini adalah kastil milik Rio Vidal. Jika realita yang diciptakan Wanda membuat segala yang di sekitarnya berwarna merah, maka sangat masuk akal jika Rio Vidal, si penyihir hijau, memiliki realita yang di sekitarnya berwarna hijau. Jika mengambil referensi dari Infinity Stone, realita yang diubah Wanda menjadi warna merah sama seperti Reality Stone. Sementara realita yang berwarna hijau milik Rio Vidal sama seperti warna Time Stone. Walaupun warna hijau di MCU sekarang cukup erat kaitannya dengan karakter Loki, yang di ending Loki di season 2 dia berubah menjadi entitas paling kuat di MCU, yaitu menjadi Dewa Waktu, yang dimana tentu lebih erat kaitannya kepada Time Stone. Untuk warna ungu cukup identik dengan Agatha yang memiliki warna yang sama dengan Power Stone, dimana sosok Agatha yang sedari dulu memang haus akan kekuatan sihir. Kastil ini mirip dengan kastil yang dimiliki oleh Dr. Doom di Latveria. Memang kehadiran Dr. Doom di MCU sebagai supervillain masih belum jelas. Namun di komiknya yang berjudul The Children Crusade, Latveria sendiri sangat penting dalam kembalinya Wanda, di mana para Young Avenger menemukan Wanda di kastil Latveria. Di sini Wanda merupakan tunangan dari Dr. Doom dan mengalami amnesia. Dan ini menjadi cerita yang bagus untuk kembalinya Wanda. Kemudian Wanda ingin menebus semua dosanya dan sangat berperan penting di film Avengers Secret War nantinya. Surat pengusiran yang dipegang Agatha sepertinya adalah surat pengusiran dari Westview, yang mungkin berarti Agatha dipaksa keluar oleh sisa energi sihir milik Wanda. Scene berpindah di mana Agatha terlihat menyerap kekuatan sihir dari penyihir lain. Tapi berbeda dengan kejadian di WandaVision yang memperlihatkan flashback di mana Agatha mencuri kekuatan dari penyihir lain di sekitarnya. Dalam adegan tersebut terlihat para Coven yang memberikan atau mentransfer kekuatannya kepada Agatha. Lalu kita melihat Agatha bersama Billy di dalam sebuah sel. Mungkin ini merupakan gambaran mereka yang terjebak dalam energi Westview, di mana energi dan kesadaran Billy mungkin juga terperangkap oleh mantra Wanda, dan di sini Agatha berusaha membantu Billy untuk membebaskannya dari mantra tersebut. Terlihat juga kemunculan beberapa penyihir berjubah hitam dan menggunakan topeng yang diduga merupakan The Salem Seven, dan mereka kemungkinan akan balas dendam kepada Agatha dan menjadi lawan dari Agatha dan anggota Coven-nya. The Salem Seven sendiri merupakan putri dari para penyihir terdahulu yang kekuatannya diserap oleh Agatha. The Salem Seven adalah sekelompok penyihir mutan yang terdiri dari 7 orang dan masing-masing bisa berubah untuk menjadi hewan yang erat kaitannya dengan ilmu sihir. Ada Okwi Okpok Wasili yang bisa berubah menjadi jangkrik, Bethany Kuri menjadi burung gagak, Athena Perampel menjadi rubah, Marina Mazepa menjadi ular, Brita Grant menjadi tikus, Chau Naumova menjadi anjing hutan, dan Alicia Bella Filey menjadi burung hantu. Dan pemimpin dari kelompok The Salem Seven ini adalah Okwi si jangkrik. Jika kita melihat kembali series WandaVision episode 7, terlihat ada seekor jangkrik yang merayap di tirai jendela. Bisa saja itu adalah Okwi yang sedang mengawasi Wanda. Agatha memimpin Jennifer Kale, Lilia Caldoru, dan Alice mengendarai sapu terbang melewati Witch's Road, yang sepertinya berhubungan dengan adegan di mana mereka berenam menggunakan sapu terbang melintasi bulan merah. Di adegan selanjutnya, Salem Seven menyerang Lilia Caldoru. Terlihat kartu tarot berubah menjadi warna merah dan pedang mencuat dari lantai. Ini terlihat seperti Lilia menggunakan kekuatan gravitasi untuk melawan Salem Seven. Karena Lilia yang terlihat berpegangan ke meja, sedangkan para anggota Salem Seven terhempas ke udara. What witch in her right mind would join Agatha Harkness's coven? Not looking for right-minded witches as it happens. Lilia mengatakan, penyihir waras mana yang mau bergabung dengan kelompok Agatha Harkness Coven? Ini karena setiap perkumpulan yang dibentuk oleh Agatha selama berabad-abad terakhir dihianati oleh Agatha dengan menyerap kekuatan dari para anggotanya untuk memperpanjang hidup Agatha. Scene berpindah di mana terlihat para anggota Coven bermain papan Ouija dan Agatha yang menggunakan baju berwarna ungu menggunakan Brosnell sebagai gelang. Di sisi lain, Rio Vidal terlihat sedang menggambar lingkaran di sekitar Lilia yang tengah kejang di lantai. Di adegan selanjutnya, giliran Jennifer Kale yang berada di tengah lingkaran yang terlihat sama seperti yang digambarkan Rio Vidal. Scene berpindah memperlihatkan Owi si jangkrik mengeluarkan banyak serangga dari mulutnya. Adegan trailer berakhir saat Agatha
Agatha diperlihatkan sedang kesurupan. Mungkin setelah permainan papan Ouija, Agatha juga kesurupan dan terlihat mendatangi Billy. Sepertinya serial Agatha All Along memiliki elemen horor yang lumayan kental ketika rilis mulai 18 September mendatang. Seperti yang pernah dikatakan oleh eksekutif produser Marvel Studio, yaitu Brett Winderbaum dalam sebuah podcast, bahwa serial Agatha akan menampilkan elemen horor dibalut dengan sedikit elemen komedi yang menyenangkan dan dramatis. Hal ini pun membuat Agatha All Along menjadi proyek Disney Plus kedua MCU yang memiliki elemen horor setelah Werewolf by Night yang rilis pada 2022 lalu, atau ketiga setelah Multiverse of Madness yang juga memiliki sedikit elemen horor. Dan itu dia beberapa detail dan Easter egg yang bisa kami breakdown dari trailer Agatha All Along. Jika kalian punya detail lain yang belum dibahas di video ini, atau jika kalian punya teori menarik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Pojok Review out and see you on the next video.